Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi ya dengan Ibu di pelajaran sejarah peminatan. Baik, untuk pertemuan kali ini, Ibu akan melanjutkan materi yang minggu kemarin. Minggu kemarin itu kalian udah dijelasin tentang pengertian sejarah ya. Dari mulai asal-usul sampai pengertian menurut para ahli. Juga ada tugas ya kemarin itu. Nanti Ibu periksa tugasnya kalian, kalau yang belum berarti nilainya masih ada yang kosong ya. Oke, untuk pertemuan sekarang Ibu akan membahas mengenai manusia dan sejarah. Nah, apa sih kaitannya antara manusia dan sejarah? Apakah manusia dan sejarah itu ada hubungannya atau tidak? Nah, kita bahas ya. Yang pertama, di sini ada keterkaitan manusia dalam ruang dan waktu. Coba, kalian udah tahu belum kalau manusia itu tidak dapat dipisahkan dari ruang dan waktu? Nah, jadi dalam peristiwa sejarah itu, manusia mengalami berbagai hal di dalam hidupnya, dan semua itu pasti berlangsung di dalam ruang dan waktu. Nah, kalian tahu nggak kaitannya hidup manusia dengan konsep ruang dan waktu? Nah, kalau belum, baik kita perhatikan ya. Nah, kalian percaya kan bahwa keberlangsungan sebuah peristiwa itu pasti melewati medium ruang. Ruang itu adalah tempat berlangsungnya atau terjadinya peristiwa sejarah. Nah, karena adanya konsep ruang ini, para penulis sejarah kemudian mengkategorikan peristiwa-peristiwa sejarah berdasarkan tempat. Ada sejarah daerah, ada sejarah nasional, ada sejarah lokal, dan sejarah dunia. Nah, contohnya yang waktu-waktu pertemuan pertama, Ibu ngebahas tentang kenapa nama Bandung itu Bandung, kenapa nama jalannya itu Jalan Braga, atau kenapa disebut Paris Panjapa. Nah, itu masuknya ke sejarah lokal. Jadi berdasarkan kategori sejarah berdasar tempat, ada beberapa eh, contoh ya. Ini ada daerah, kalau daerah berarti misalkan sejarah daerah Pulau Jawa atau sejarah daerah Pulau Kalimantan dan lain-lain. Kemudian sejarah nasional itu yang dibahas di buku-buku pelajaran kalian, kayak proklamasi kemerdekaan dan lain-lain. Sejarah lokal yang udah Ibu bahas minggu kemarin. Sejarah dunia, nah ini yang misalkan tentang perang dunia, revolusi besar dunia gitu. Nah, ini adalah kategori peristiwa sejarah berdasarkan tempatnya atau ruang. Karena balik lagi ya, ruang itu kan tempat berlangsungnya atau terjadinya peristiwa sejarah. Nah, ini contohnya, ini ruang, ruang apa? Ruang tempat pelaksanaannya waktu perumusan naskah proklamasi. Ruangnya di mana? Nih, di sini, di Rumah Laksamana Maeda. Kalau ini memang sudah direnovasi ya. Kalau dulu belum seperti ini. Nah, udah paham mengenai ruang? Kalau udah, kita lanjut ya. Kalau tadi ruang itu tempat terjadinya peristiwa sejarah, sekarang waktu. Nah, waktu itu menunjukkan kapan terjadinya atau berlangsungnya peristiwa sejarah tersebut. Nah, jika peristiwa manusia itu tidak mungkin terjadi tanpa melewati ruang, begitu pula dengan waktu. Jadi konsep penting dalam sejarah itu adalah waktu ya, time, karena sejarah itu pasti sangat berkaitan dengan waktu. Manusia itu tidak akan lepas dari yang namanya waktu. Nah, konsep inilah terkandung sebuah konsep kesinambungan. Nah, apa sih artinya maksudnya? Jadi konsep kesinambungan dalam waktu itu adalah waktu masa lalu sangatlah menentukan apa yang terjadi di masa sekarang. Kemudian masa sekarang menunjukkan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Jadi dalam sejarah, kehidupan manusia itu seluruhnya akan tumbuh bergerak dengan seiring perjalanan waktu dan ruang di mana manusia itu berada. Jadi keterkaitan manusia dalam ruang dan waktu itu memang sangat berkaitan dengan sejarah, di mana manusia itu tidak akan lepas dari yang namanya ruang dan waktu. Nah, begitu maksudnya. Nah, peristiwa sejarah juga berjalannya secara dinamis ya, bukan statis. Jadi peristiwa sejarah itu bergerak, bukan diam. Jadi mulai dari manusia itu dalam keadaan kandungan, lahir, beranjak dewasa, sampai jadi orang tua. Nah, itu
bisa apa ya, bisa dikatakan kayak mirip, pengertian sejarah yang dari bahasa Arab itu yang syajaratun ya, mirip kayak pohon. Pohon itu kan dari akar, batang, jadi daun. Nah, manusia juga sama, berkembang gitu dari mulai, kandungan, lahir, hingga beranjak dewasa dan menjadi tua. Jadi, kalau misalkan kita lihat hal tersebut, kita bisa sadar bahwa fase kehidupan manusia itu menunjukkan adanya kesinambungan dalam kehidupan manusia, dan kehidupan itu pasti terikat oleh yang namanya ruang dan waktu, gitu. Sekarang ada yang namanya keterkaitan manusia dalam perubahan dan keberlanjutan. Di sini ada beberapa ahli ya. Nih, contohnya menurut Heraclitus dan Wertheim, history is a continuity and change. Artinya, sejarah adalah peristiwa yang berkesinambungan dan berubah. Nah, ini tuh maksud dari keterkaitan manusia dalam konsep perubahan. Jadi, maksudnya manusia dalam perubahan itu, ini kita bisa lihat dari pernyataan Heraklitus ya, bahwa beliau menyatakan bahwa sejarah adalah peristiwa yang berkesinambungan dan berubah. Pasti di dunia ini, kita mengalami perubahan. Contoh yang paling sederhana saja ya, dulu kita dijajah, kemudian kita proklamasi, akhirnya kita berubah menjadi negara yang merdeka, gitu maksudnya. Jadi sejarah itu adalah peristiwa yang berubah. Kan tadi juga ya, waktu itu berubahnya dinamis bukan statis, makanya sejarah itu sesuai pergerakan waktu pasti berubah gitu, mengalami perubahan, tidak hanya diam. Nah, itu yang dimaksud dengan konsep perubahan dalam sejarah. Nah, kemudian kalau konsep keberlanjutan maksudnya seperti apa? Nah, jadi di sini menurut Ruslan Abdul Ghani mengatakan bahwa ilmu sejarah ibarat penglihatan 3 dimensi, yaitu penglihatan ke masa silam, masa sekarang, dan masa yang akan datang atau masa depan. Ini juga dipertegas oleh pernyataan Arnold J. Toynbee bahwa beliau menyatakan mempelajari sejarah itu sama dengan mempelajari masa lampau untuk membangun masa depan. Jadi ada 3 konsep waktu di sini, masa silam, sekarang, dan masa yang akan datang. Nah, ini yang dimaksud dengan konsep keberlanjutan. Jadi sejarah itu bisa berlanjut dari masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Nah, kalau tadi sejarah itu kan berubah ya, masa lalu kemudian misalkan berubah jadi sekarang. Tapi sejarah juga sejarah juga dapat berlanjut gitu dari masa lalu, masa kini ke masa yang akan datang, seperti itu. Nah, contohnya ya, Ibu kasih tahu. Contohnya, pergantian sistem pemerintahan di Indonesia mulai dari Orde Lama, itu eranya Soekarno, kemudian berubah tuh jadi era Soeharto yang disebut Orde Baru, dan sampai reformasi. Nah, semua itu berkaitan ya, pada setiap waktu itu terus bergerak, berubah dari zaman Soekarno, Soeharto, sampai sekarang, misalkan Jokowi. Nah, tapi, pemerintahan kita itu masih terus berkembang gitu dari yang zaman Orde Lama, Orde Baru, sampai reformasi. Nah, itu konsep, adanya perubahan dan perkembangan. Jadi bisa berubah tuh presiden-presidennya dari Soekarno sampai sekarang Jokowi, tapi pemerintah kita terus berkembang dari masa lalu, masa kini, dan ya bakal terus kan nanti sampai masa yang akan datang bakal ada presiden gitu. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan dan keberlanjutan itu. Ada faktor internal dan eksternal. Faktor internal itu contohnya ada perubahan penduduk, ada penemuan-penemuan baru, konflik dan masyarakat, dan pemberontakan atau revolusi dalam tubuh masyarakat. Ini adalah faktor-faktor dari dalam yang nanti mempengaruhi adanya perubahan atau keberlanjutan. Kemudian dari eksternalnya ada faktor alam yang ada di sekitar masyarakat berubah, lalu peperangan juga mempengaruhi perubahan dan pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Jadi ini faktor-faktor yang membuat sejarah itu bisa berubah dan juga berlanjut gitu. Ada faktor internal dan faktor eksternal. Nah, itu ya. Ini yang terakhir ada keterkaitan kehidupan manusia pada masa lalu untuk kehidupan masa kini. Di sini ada kutipan yang legend banget ya dari Soekarno, yaitu jas merah atau jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Nah, sepenggal kata ini pasti selalu teringat ya oleh kita gitu.
Betapa Soekarno betapa Soekarno ini menganjurkan kepada kita agar tidak melupakan sejarah. Nah, kenapa sih kita tidak boleh melupakan sejarah? Nah, jadi gini, sejarah itu adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lampau ya. Nah, berdasarkan konsep ruang dan waktu, kemudian adanya konsep perubahan dan keberlanjutan, kondisi masa lalu itu sangat berpengaruh pada kondisi hari ini. Nah, kata sejarawan asal Indonesia, Sartono Kartodirjo, beliau pernah mengatakan, eh, bagi orang-orang yang lupa dengan masa lampaunya, berarti mereka telah kehilangan identitasnya. Nah, oleh karena itu orang-orang tersebut itu dapat membahayakan masyarakat di sekitar. Nah, jadi kenapa sih kita tidak boleh melupakan sejarah ya? Karena kalau orang yang nggak tahu sejarahnya, masyarakat yang tidak tahu asal-usulnya, itu akan membahayakan masyarakat yang lain karena beliau nanti kan tidak punya rasa nasionalisme, beliau kan orang-orang tersebut maksudnya tidak bisa cinta terhadap tanah airnya, ya mungkin negara kita juga tidak akan ada gitu. Nah, udah paham ya tentang konsep ruang waktu dan keterkaitan kehidupan manusia dari masa lalu sampai masa kini. Nah, untuk selanjutnya kalian bisa komen aja sekarang setelah nonton video ini, komen apa yang kalian belum paham. Nanti insya Allah minggu depan kita bahas lagi via Zoom ya kalau ada waktu. Tapi kalian wajib untuk komentar di postingan ini biar kalian nanti ibu absen ya. Baik, mungkin itu saja yang dapat ibu sampaikan di pertemuan kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak video ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.